teman-teman, di sini kelompok kami akan membahas tentang materi cuaca di lautan dan suhu air laut yang berada di pantai Pangandaran. Apakah kalian tahu pengertian cuaca? Cuaca adalah keadaan atmosfer sehari-hari dan terjadi di daerah yang sempit. Adapun iklim adalah keadaan rata-rata cuaca dalam periode yang lama, umumnya sekitar 30 tahun meliputi daerah yang luas. Perbedaan iklim di bumi disebabkan oleh adanya pengaruh rotasi dan revolusi bumi, serta perbedaan letak lintang. Berdasarkan definisi tersebut, antara cuaca dan iklim hanya berbeda dalam hal waktu dan wilayah cakupan. Karena cuaca dan iklim merupakan fenomena atmosfer, maka tidak ada perbedaan antara unsur-unsur cuaca dan iklim. Selanjutnya, cuaca di lautan memiliki berbagai manfaat yang signifikan bagi kehidupan dan ekosistem. Yang kesatu, pengaturan iklim. Lautan berfungsi sebagai penyangga iklim global dengan menyerap panas dan emisi karbon dioksida yang membantu mengatur suhu bumi dan pola cuaca. Sekitar 25% emisi CO2 manusia diserap oleh laut, mengurangi dampak perubahan iklim. Yang kedua, dukungan terhadap kehidupan laut. Cuaca mempengaruhi keberagaman dan keseimbangan ekosistem laut. Gelombang laut membantu mendistribusikan nutrisi dan oksigen yang penting untuk kelangsungan hidup organisme laut. Selanjutnya, ada pengertian suhu. Suhu adalah ukuran kuantitatif terhadap temperatur baik panas dan dingin yang diukur dengan termometer, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan, menurut sumber belajar Kemendikbud, pengertian suhu adalah suatu besaran untuk menyatakan ukuran derajat panas dinginnya benda. Suhu bisa juga disebut temperatur yang dalam. Besaran fisika memiliki satuan yang bernama skala suhu. Selanjutnya, suhu di lautan memiliki berbagai manfaat penting yang mempengaruhi ekosistem, iklim, dan kehidupan di bumi. Berikut adalah salah satu contoh pengaruh terhadap iklim. Suhu permukaan laut berperan dalam mengatur iklim global dengan menyerap panas dan mengangkut air hangat dari ekuator ke kutub, serta air dingin kembali ke daerah tropis. Proses ini membantu mencegah cuaca ekstrim dan menjaga keseimbangan iklim di berbagai belahan dunia. Selanjutnya ada dampak iklim global. Panas yang disimpan di lautan disebut kandungan panas laut. Panas ini merupakan hasil dari penyerapan energi matahari oleh lautan. Karena sifat laut yang sulit menerima dan melepaskan panas, panas yang tersimpan di lautan akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Pemanasan global lautan menyimpan sekitar 91% kelebihan energi panas yang terperangkap dalam sistem iklim bumi. Kenaikan permukaan air laut, lautan yang memanas menyebabkan kenaikan permukaan air laut, perubahan pola iklim, perubahan suhu dan arus laut yang disebabkan oleh pemanasan lautan dapat menyebabkan perubahan pada iklim di seluruh dunia. Suhu permukaan laut yang didapatkan dari citra modis di perairan selatan Pangandaran, pada musim barat, suhu permukaan laut memiliki nilai rata-rata minimum 26,8 Celcius dan maksimum 31,3 Celcius. Pada musim timur, suhu permukaan laut memiliki nilai minimum 27 Celcius dan nilai maksimum 31 Celcius. Pada musim peralihan 1, suhu permukaan laut memiliki nilai minimum 29,2 Celcius dan nilai maksimum 31,7 Celcius. Pada musim peralihan kedua, suhu permukaan laut memiliki nilai minimum 25,4 Celcius dan nilai maksimum 31,1 Celcius. Angin El Nino bermula ketika angin Samudra Pasifik menjadi tropis dan suhu laut dunia menjadi hangat. Teman-teman, ada yang tahu apa itu El Nino dan La Nina? Berdasarkan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG, El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML atas kondisi normal di tengah Samudra Pasifik. Pemanasan ini meningkatkan potensi terbentuknya awan di area tersebut. La Nina merupakan kebalikan dari El Nino. La Nina merupakan
penurunan suhu muka laut. Keduanya terjadi dalam jangka waktu tertentu sehingga para ilmuwan menyebutnya dengan El Niño South dan Ocean atau INSO. Keduanya terjadi sekitar 2-7 tahun sekali. Mereka tidak memiliki siklus khusus, namun El Niño terjadi lebih sering dibandingkan La Niña. Lalu, apa ya dampaknya bagi negara kita? Yuk kita cari tahu. Perbedaan suhu permukaan laut dan tekanan udara. Berdasarkan Jakran Joscom, El Niño memiliki suhu permukaan laut yang lebih hangat, sehingga membuat pemanasan Samudra Pasifik antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. El Niño berpusat langsung pada garis khatulistiwa dan bergerak menuju beberapa derajat garis lintang di kedua sisi khatulistiwa. Sementara itu, suhu permukaan laut La Niña justru lebih dingin dari biasanya. Fenomena ini biasanya terjadi di ekuator antara Amerika Selatan dan garis penanggalan waktu internasional. Tekanan udara antara El Niño dan La Niña juga berbeda. El Niño memiliki tekanan permukaan udara yang tinggi di Pasifik Barat, sedangkan La Niña memiliki tekanan permukaan udara yang rendah di Pasifik Timur. Perbedaan perairan laut Samudra Pasifik. Perairan laut di Samudra Pasifik akan lebih hangat airnya ketika terjadi El Niño. Air hangat itu akan mendekati pantai Amerika Selatan yang mengakibatkan berkurangnya upwelling. Upwelling merupakan fenomena air laut menjadi lebih dingin dan bermassa jenis lebih besar yang bergerak dari dasar laut ke permukaan akibat dari pergerakan angin atas laut. Pergerakan ini umumnya membawa nutrisi yang diperlukan bagi pertumbuhan makhluk hidup di laut, sementara lain meningkatkan upwelling jadi meningkatkan nutrisi untuk makhluk hidup di laut. Perubahan musim setiap tahun. El Niño dan La Niña juga memiliki perbedaan angin pasat yang bertiup sepanjang tahunnya dari daerah subtropis menuju daerah ekuator. Angin El Niño bermula ketika angin Samudra Pasifik menjadi tropis dan suhu laut dunia menjadi hangat. Hal ini berdampak pada pola musim yang lebih hangat dan kering di barat laut Pasifik, dan curah hujan juga akan berkurang di barat daya Pasifik. Sedangkan La Niña memiliki angin pasat yang lebih kencang sehingga suhu laut menjadi lebih dingin dari biasanya. Angin La Niña menyebabkan curah hujan di barat laut Pasifik lebih tinggi dan curah hujan rendah di barat daya Pasifik. Dampak El Niño dan La Niña. Dampak El Niño di dunia antara lain perbedaan iklim di Brazil Timur dan ke selatan, kekeringan di beberapa negara Afrika, dan musim dingin.